A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang berjudul Etika Komunikasi Politik di Era Kontemporer menggunakan media modern dan media baru. Nah, di era digital seperti sekarang kan hampir seluruh aktivitas itu komunikasinya itu dilakukan melalui internet dan media sosial. Informasi politik yang dahulu lebih banyak disampaikan melalui surat kabar seperti radio, televisi, dan kini dapat diakses dengan mudah melalui Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, serta berbagai platform digital lainnya. Nah, perkembangan teknologi ini membuat informasi politik dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Namun, kemudahan tersebut tidak hanya membawa manfaat. Di balik cepatnya arus informasi, muncul berbagai tantangan juga seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga propaganda digital yang lainnya. Nah, melalui materi ini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi politik, peran media modern dan media baru dalam komunikasi politik, pentingnya etika dalam penyampaian pesan politik, berbagai tantangan yang muncul di era digital, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi politik yang sehat dan demokratis. Nah, perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah cara komunikasi politik dilakukan. Jika dahulu informasi politik lebih banyak disampaikan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Saat ini, komunikasi politik berkembang melalui media modern dan media baru seperti media sosial, situs berita online, podcast, dan aplikasi pesan instan lainnya. A few moments later. Selanjutnya, pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, pemerintahan, dan kepentingan publik yang dilakukan oleh aktor politik kepada masyarakat. Nah, komunikasi politik ini bertujuan memberikan informasi, membentuk opini publik, memengaruhi sikap masyarakat, serta memperoleh dukungan politik. Nah, dalam praktiknya, komunikasi politik ini melibatkan pemerintah, partai politik, tokoh politik, media massa, dan masyarakat sebagai penerima maupun penyampaian pesan. Nah, selanjutnya itu ada media modern dan media baru dalam komunikasi politik. Nah, media modern dan media baru ini memberikan ruang yang lebih luas bagi komunikasi politik. Kehadiran internet memungkinkan informasi politik disebarkan secara real time tanpa batas geografis. Nah, media baru memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, interaktif karena masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung. Yang kedua, cepat karena informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Yang ketiga, partisipatif karena setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Yang keempat, jangkauan luas karena dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Nah, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan X,
Para politisi ini dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa melalui perantara media konvensional. Nah, hal ini membuat komunikasi politik ini menjadi lebih terbuka dan dinamis. Pentingnya etika dalam komunikasi politik ini sangat penting karena etika merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dalam komunikasi politik. Etika itu sangat diperlukan agar penyampaian informasi tetap menjunjung kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya publik. Nah, etika komunikasi politik ini berfungsi untuk apa? Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, menjaga penyebaran informasi yang menyesatkan. A few moments later. Prinsip-prinsip etika komunikasi politik di era kontemporer. Yang pertama, kejujuran dan kebenaran informasi. Pesan politik harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menyesatkan masyarakat dan merusak proses demokrasi. Yang kedua, transparansi. Aktor politik harus terbuka mengenai tujuan kebijakan maupun program yang disampaikan kepada publik. Transparansi membantu masyarakat memahami informasi secara lebih objektif. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Setiap pesan politik yang disebarkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, karena komunikasi yang memicu konflik, kebencian, atau perpecahan bertentangan dengan prinsip etika. Yang keempat, menghormati perbedaan pendapat. Demokrasi memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik. Oleh karena itu, komunikasi politik harus menghargai keberagaman pendapat dan menghindari serangan personal terhadap pihak yang berbeda pandangan. Yang kelima, menjaga kesantunan berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik harus tetap santun, tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, maupun penghinaan terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya itu ada tantangan etika komunikasi politik di media baru. Meskipun memberikan banyak manfaat, media baru juga menghadirkan berbagai tantangan etika, antara lainnya. Yang pertama, penyebaran hoaks. Informasi palsu dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan mempengaruhi opini publik sebelum kebenarannya dapat diverifikasi. Yang kedua, ujaran pembencian. Perdebatan politik di ruang digital seringkali berkembang menjadi serangan personal yang mengandung unsur kebencian dan diskriminasi. Yang ketiga, disinformasi dan manipulasi opini. A few moments later. Polarisasi politik, algoritma media sosial sering memperkuat kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa sehingga memperbesar perpecahan di masyarakat. Politik pencitraan berlebihan. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra politik yang tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat mengaburkan substansi kebijakan. Dan selanjutnya, upaya mewujudkan komunikasi politik yang etis. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi politik yang etis di era digital lainnya. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga,
mengedepankan dialog yang dapat konstruktif. Yang keempat, menegakkan aturan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang kelima, mendorong aktor politik untuk mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, komunikasi politik ini dapat menjadi sarana pendidikan politik yang bermanfaat bagi masyarakat. A few moments Jadi, later. kesimpulannya, etika komunikasi politik pada era kontemporer menjadi semakin penting seiring berkembangnya media modern dan media baru. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi politik. Namun juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan polarisasi politik. Nah, oleh karena itu, setiap aktor politik maupun masyarakat perlu menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan kesantunan dalam berkomunikasi dengan menerapkan etika komunikasi politik. Media modern dan media baru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan kehidupan politik yang lebih sehat dan berkualitas. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. I just had to let you know you're